Assalamualaikum. Ahad Pon, siapa yang weton kalian semua itu Ahad Pon yang berjumlah neptunya itu 12. Ahad atau minggu jumlahnya itu 5, sedangkan Pon itu jumlahnya 7. 5 ditambah 7 kalau dijumlah menjadi 12. Jika Anda, anak-anak Anda, orang yang Anda sayangi berweton jumlahnya Ahad Pon yaitu 12 ini, maka kalian perlu mempelajari tingkah pola, watak, perilaku, tindakan, nasib, jodoh, dan apapun dari weton Ahad Pon tersebut ya. Siapakah Ahad Pon itu? Bagaimana karakternya, jodoh, kehidupannya, dan lain-lain itu sudah ditulis dalam Primbon Jawa Kuno, Primbon buku kuno. Ini saya dapat buku dari kakek saya. Ya, saya akan menceritakan ya Ahad Pon. Kalau di sini ada persamaan, ya memang ini adalah buku kuno. Kalau tidak sama, ya buat referensi saja bagaimana supaya hidup Anda selamat dan bisa menjadi orang yang bahagia, kaya raya, dan sehat sentosa. Ahad Pon itu karakternya pendiam, bijaksana, dapat menguasai segala sesuatu yang sulit dan rumit, sabar dan disegani, karena umumnya weton Ahad Pon ini berbudi yang baik. Jodohnya yaitu sangat serasi apabila mendapat jodoh yang kelahiran jumlahnya neptunya 9, 11, dan 16. Contoh ini ya, Senin Legi, yaitu Senin itu jumlahnya 5 dan Legi itu 9. Dan Legi itu 5, Senin itu 4, Legi itu 5. 4 tambah 5, Senin 4, Legi 5. Jika dijumlah itu 9. Jodoh Ahad Pon yaitu 9, 11, dan 16 ya. Saya ulangi lagi. Senin Legi jumlahnya 9 ya. Berikutnya ada Ahad Wage atau Minggu Wage. Ahad jumlahnya 5, Wage jumlahnya 4. 4 tambah 5 kalau dijumlah yaitu 9. Berikutnya ada Kamis Kliwon. Kamis itu jumlahnya berapa ya? 8. Sedangkan Kliwon jumlahnya 8. 8 tambah 8 jumlahnya 16. Yang berikutnya ada Rabu Pahing. Rabu itu 7 dan Pahing itu 9. Kalau dijumlah 7 tambah 9 sama dengan 16. Jadi jodoh Ahad Pon yang sangat serasi dan cocok itu yang jumlahnya 9, 11, dan 16. Kalau kalian yang termasuk weton Ahad Pon dan jodohnya tidak berjumlah itu, maka kalian bisa memperbaiki supaya jadi orang kaya dan bahagia, sehat, tentram, damai, makmur, jaya, dan sentosa. Ya, kehidupan Ahad Pon pada masa muda dalam keadaan penuh liku-liku dan hidup serba sederhana. Tapi dari jodohnya yang serasi, kelak pada masa dewasa bisa hidup tentram, sekalipun tidak terlalu kaya dan berpangkat. Ya, di sini ya Ahad Pon. Walaupun kalian menjalani hidup penuh liku-liku dan serba sederhana, kalau kalian itu kuat pendiriannya, kalau kalian itu tak pantang menyerah, maka kalian bisa menjadi hidup yang tentram di saat dewasa dan mendapatkan jodoh yang sangat serasi. Maksudnya serasi ini pemikirannya itu serasi dengan Anda, bukan yang misalnya ada yang cowok ganteng, yang cewek jelek, hitam, pendek. Ya tidak serasi, bukan seperti itu. Keserasian itu bukan terlihat dari fisik, tapi dari dalamnya ya. Dari dalam itu dimulai dari pikirannya itu seperti apa. Kalau pemikiran sama itu namanya serasi. Kalau meskipun wajahnya sama tapi pola pikirnya itu tidak sama, itu tidak serasi. Itu menurut saya. Kalau menurut Anda semua ya silahkan saja Anda berpendapat.
Berikutnya, setelah dewasa, sangat tepat menjadi seorang guru atau pendidik atau ustadz, karena tabiatnya yang selalu baik dan perendah hati. Banyak orang yang mau mentauladani ajarannya. Ia akan banyak kawan yang setia. Karena itu, kalau suka menjadi pemimpin, ya weton Ahad Pon ini pasti banyak orang yang simpati padanya. Kelemahannya adalah dari bujukan-bujukan yang halus yang menembus perasaannya. Ya, watak Ahad Pon ini adalah orangnya itu yang baik, orangnya itu rendah hati. Watak Ahad Pon ini patut dijadikan teladan karena dia adalah orang yang berhati baik, dia berkarakter rendah hati. Kalau Ahad Pon berjiwa pemimpin, pasti banyak orang yang simpati dan dia cocok sebagai pemimpin. Kelemahannya adalah bujukan-bujukan, ya. Siapapun weton Anda, ya, kalian harus kuat menahan bujukan-bujukan halus yang menembus perasaan. Memang bujukan ini, ya, bisa membuat kita lupa daratan. Kadang orang yang pas-pasan saja rupanya, wajahnya, kalau dibilang contoh, ya, sebut saja namanya Joko, itu kan wajahnya pas-pasan, badannya ya tidak terlalu tinggi, kulitnya juga hitam. Ini contoh, ya, mukanya itu penuh bekas jerawat. Ini contoh. Kalau Mas Joko ketemu cewek, misalnya namanya Mas Ruah, orangnya itu wireng. Orangnya wireng. Mas Joko ini dibujuknya. Mas Joko kan itu karakter ciri-cirinya ini kan tidak terlalu tampan, ya, cendek, hitam, wajahnya penuh bekas jerawat, rambutnya keriting. Pokoknya itu amit-amit dah kalau kalian sebagai calon ibu mertua punya menantu seperti itu. Dirayu masuk perempuan yang cuantik, bujukannya itu halus. Mas Joko, kamu ganteng kok, beliin pulsa dong. Wah, hatinya langsung berbunga-bunga. Langsung, jangankan mau beli pulsa, HP-nya pun dibeliin sekalian, ya. Jadi itu bujukan-bujukan halus, ya, itu bisa merusak kehidupan kita. Orang yang tidak kuat dengan bujukan halus, atau bahasa Jawanya itu dilem, dipuji, kalau tidak kuat, yaitu bisa menjadi panah yang menyeramkan untuk dirinya sendiri. Jadi jagalah telinga kita supaya kita kuat jika dibujuk, supaya kita itu tidak berbesar kepala kalau dibujuk. Ahad Pon dapat menjadi bahagia, tentram, ya, tetapi pada akhir hayatnya, wah, kasihan juga ini Ahad Pon, sudah di akhir hayatnya kok baru bahagia. Kalau tidak waspada akan tergelincir ke dalam kesulitan kehidupan karena menjadi korban dari kemurahan hatinya sendiri, ya. Ini Ahad Pon, ya, harus waspada. Jangan mudah tergelincir karena kemurahan hati sendiri. Gimana ya neranginya? Ini itu orang kalau baik, ya, terlalu baik, itu malah membuat dirinya itu menjadi korban. Hidup ini kan berpasang-pasang, ya teman-teman. Misalnya ada siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan, ada jahat, ada baik. Itu tidak ada yang salah. Bagi Tuhan, kejahatan dan kebaikan itu tidak ada yang salah. Setan dan malaikat, bagi Tuhan, ya, bagi Allah atau siapapun yang Anda menyebut Tuhan Anda, itu tidak ada yang salah. Semua itu hidup berpasang-pasangan, ya. Kalau ada perempuan pasti ada laki-laki, kalau ada hitam pasti ada putih. Itu namanya yin yang.
manusia adalah gabungan dari unsur malaikat dan unsur iblis ya teman-teman, digabung menjadi satu makhluk yang sempurna, itu manusia. Di dalam manusia ada beberapa malaikat, unsur malaikat, dan ada beberapa unsur iblis. Jika kalian diisi semua malaikat, maka kalian pasti mudah tergelincir karena kebaikan kalian sendiri. Harusnya kita sebagai manusia itu adalah khalifah yang bisa mendamaikan antara malaikat dan setan yang ada di tubuh kita sendiri ya. Soalnya itu dalam surat Al-Qur'annya, di dalam Al-Qur'an kitab suci saya, Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk bersujud. Malaikatnya mau, tapi setannya tidak mau. Ya, setan yang tidak mau itu harus dikendalikan. Malaikat dan iblis itu disuruh Allah untuk sujud kepada kalian ya teman-teman. Berarti di dalam tubuh kalian itu ada unsur setan dan unsur malaikat. Ya, yang mau mengikuti kalian itu malaikat. Yang tidak mau itu setan. Lebih parahnya jika keinginan setan itu kalian ikuti. Contoh ya, kalian sudah tahu, misalnya ya, orang-orang itu sudah tahu kalau korupsi itu perbuatan yang tidak baik. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan korupsi? Korupsi itu yang jelas kan itu perintah tidak baik. Yang namanya tidak baik itu adalah perilaku setan. Kalau kita mengikuti perilaku itu sama dengan kita mengikuti setan. Setan tidak mau bersujud kepada kita, tapi kalau kita kalah, kita malah yang mengikuti setan. Berbuat baik dalam weton Ahad Pon ini itu baik, tapi kalau kebanyakan baik ya malah hasilnya tidak bagus teman-teman. Misalnya kopi dan gula, kan kalau kopinya sedikit gulanya kebanyakan kan jadi nggak enak teman-teman. Jadi hidup itu penuh keseimbangan, yaitu misalnya dalam istilah apa itu negeri Cina sana ya, itu ada yin yang, hitam dan putih. Sebaik-baiknya orang ada titik jahatnya. Lah, sejahat orang ada titik baiknya. Hidup itu penuh keseimbangan. Full baik, wah jelek teman-teman. Jadi Ahad Pon perlu mewaspadai. Kalau baik sama orang itu didelok-delok dulu siapa yang perlu Anda baiki. Kalau orang yang Anda baiki tapi itu malah memanfaatkan kalian, kan tidak bagus. Misalnya contoh ya, Ahad Pon ini orangnya itu mau menerima curhatan orang. Tapi kalau orang yang curhat jam normal-normal saja, jam manusia, itu kan tidak apa-apa. Kalau contoh Ahad Pon menerima curhatan temannya, tapi temannya itu yang curhat jam Ahad Pon sampai jam tidak manusiawi, misalnya jam 12, jam 1 atau jam 2. Ini kan malah menjadi bumerang untuk Ahad Pon sendiri. Dia menerima cerita orang, dia meminta solusi Ahad Pon, tapi karena jamnya tidak manusiawi, Ahad Pon pagi-pagi harus bangun untuk bekerja. Kalau karipan kan Ahad Pon jadi kacau sendiri ya. Jadi berbuat baik boleh, tapi lihat-lihat dulu lah, ini merugikan saya atau tidak. Ahad Pon harus mewaspadai perilaku seperti itu. Soalnya kalau orang sering berbuat baik dan sangat terkenal berbuat baik, banyak orang itu memandangnya bahwa orang ini itu harus berbuat baik, seolah-olah itu perbuatan baik itu harus wajib dilakukan oleh orang ini. Kalau orang ini tidak berbuat baik, dia salah. Soalnya dia diciptakan Allah atau Tuhan sebagai orang baik, malah dimanfaatkan seperti itu. Banyak orang yang memanfaatkan. Jika Anda memiliki perilaku seperti itu sudah saya rasakan teman-teman. Kalau jam manusiawi ya saya tolong, kalau jamnya tidak manusiawi ya saya rosok-rosok amit sewu. Saya juga punya kehidupan untuk menyenangkan diri saya
saya tidak harus menolong kalian. Malah orang yang minta tolong itu marah-marah, teman-teman. Kan tidak masuk akal. Semakin orang berbuat baik, maka dia akan selalu dimanfaatkan orang. Itu begitu ya. Itu pengalaman saya. Dan Ahad Pon ini dalam menghindari hal-hal tersebut, maka baiklah persiapan hari depan sudah diatur sejak usia muda. Pekerjaan yang cocok itu adalah pembina, guru, dan Pak Tani ya. Itu Ahad Pon. Jika menjadi pembina, maka dia akan membuat simpati banyak orang. Jika dia menjadi guru Ahad Pon ini, maka dia bisa membentuk karakter manusia biasa menjadi sosok seperti Pak Habibie. Jika dia menjadi pembina, ya, pembina tentara, dia bisa menjadikan sosok seperti Pak Prabowo, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jika Ahad Pon sebagai petani, maka ladangnya akan subur, bisa panen dan bisa beli pajero. Semoga seperti itu ya Ahad Pon. Nah, itu sekian dari saya untuk weton Ahad Pon. Jika saya ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir perjumpaan ini